Kemudian kaitannya dengan tadi ada beberapa pertanyaan tentang kesejahteraan dari pegawai, dan ini tentunya termasuk tadi tunjangan kemahalan dan sebagainya. Ini kami sedang tentunya khusus untuk pemerintah daerah itu sangat tergantung dari kemampuan dari pemerintah daerah. Namun kami saat ini sedang menunggu ditandatanganinya RPP Manajemen ASN. Nanti setelah selesai RPP Manajemen ASN kami akan meneruskan untuk menyusun RPP mengenai kesejahteraan ASN. Dan Pak Pimpinan tadi terakhir Pimpinan tadi mengatakan bahwa ada pembinaan SLP, SLTA. Ini kami juga tentunya ini dengan adanya undang-undang Pemda, saya kemarin bertemu dengan Menteri Dikdasmen, Pak. Mungkin juga nanti perlu ada kebijakan juga tentang mengenai sebaran guru, begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus ini Bapak Ibu guru di mana saja berada. Berikut Bapak Ibu sekalian akan saya update informasi terbaru terkait dengan pengambil alihan guru ke pusat. Ini kita akan bahas terkait dengan fakta dan persiapan yang sudah dilakukan oleh pusat agar kiranya pengelolaan guru memenuhi rasio kebutuhan guru dengan siswa secara nasional bisa terpenuhi. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya, video kita ini Bapak Ibu sekalian tidak berdiri sendiri, melainkan adalah kelanjutan dari dua video kita sebelumnya terkait dengan kesejahteraan guru dan pengambil alihan guru. Di mana Bapak Ibu sekalian, di dalam pemenuhan rasio kebutuhan guru seluruh daerah, kendalanya adalah adanya kewenangan yang terpisah antara pusat dan daerah. Sehingga direncanakan akan dikelola oleh pusat dan nanti Bapak Ibu sekalian, pemenuhan kebutuhan itu sudah lebih mudah dipenuhi. Nah, terkait ini juga Bapak Ibu sekalian ya, sejalan juga dengan kebutuhan CASN sebenarnya. Hal mana Bapak Ibu sekalian? Kalau kita perhatikan di hampir semua daerah ini tahun 2024 formasinya tidak sesuai dengan kebutuhan. Salah satu kendalanya adalah adanya batasan daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang batasan anggaran untuk belanja pegawai. Nah, tentu ini juga harus diselesaikan ya Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau kita lihat ini batas terakhirnya adalah di tanggal 5 Januari 2027, seluruh daerah sudah harus memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belanja pegawainya maksimal 30%. Mana di sini kita lihat masih 451 instansi di atas 30%. Nah, salah satu strateginya karena ini merupakan RPJM ke depan terkait pengambil alihan guru ini adalah direncanakan amanah undang-undang ini akan bisa terpenuhi ya kalau guru dipindah alihkan ke pusat. Jadi dengan dikeluarkannya nanti guru ya dari belanja pegawai daerah, tentu saja ini juga akan memenuhi sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Lalu untuk berbagai fakta pendukung sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa Mendikdasmen sudah secara langsung menyebutkan dalam program RPJM guru itu akan diambil alih oleh pusat. Nah, kemudian terkait informasi-informasi terbaru ini Bapak Ibu sekalian kita akan sampaikan video penjelasan baik penjelasan langsung dari Menpan RB saat rapat koordinasi dengan Dewan maupun rapat antara Menpan RB dengan Kemdikdasmen terkait dengan transformasi pendidikan. Berikut Bapak Ibu sekalian kita sampaikan videonya. Ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Presiden selalu menekankan untuk selalu bersinergi, berkolaborasi antar instansi pemerintah. Oleh karena itu juga kami sekarang sudah mempersiapkan yang sebelumnya hanya fokus kepada instansi pemerintah, sekarang kami fokuskan kepada dukungan bagaimana jadi untuk membangun ownership bersama di dalam pelaksanaan proyek-proyek nasional. Dan ini kita berharap ada keselarasan dan keterpaduan kinerja antar KL dan pemerintah daerah, bahkan di dalam pemerintah daerah supaya tidak terjadi silo-silo di dalam program-program pemerintah. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya akan beranjak ke isu yang kedua yang juga ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, pertama yaitu kaitannya dengan masalah manajemen ASN. Selanjutnya juga
kami evaluasi pengadaan CASN ini juga kami menyampaikan tadi Pak Pimpinan juga menyampaikan kaitannya dengan masalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang proporsi belanja pegawai yang akan dibatasi 30% ini paling lambat tanggal 5 Januari 2007 itu harus sudah 2027 30% dari APBD ini paling lambat 5 Januari 2027, mohon maaf, itu harus 30%. Dan dari data yang sampai kami tahun anggaran 2024 ternyata masih ada pemerintah daerah dengan rasio belanja pegawai di atas 50%. Tata kembali rekrutmen ASN secara proporsional. Ini tentunya agar pembatasan ini memang agar memastikan belanja birokrasi itu dapat digunakan lebih banyak kepada kesejahteraan. Kemudian kaitannya dengan tadi ada beberapa pertanyaan tentang kesejahteraan dari pegawai, dan ini tentunya termasuk tadi tunjangan kemahalan dan sebagainya. Ini kami sedang tentunya khusus untuk pemerintah daerah itu sangat tergantung dari kemampuan dari pemerintah daerah. Namun kami saat ini sedang menunggu ditandatanganinya RPP Manajemen ASN. Nanti setelah selesai RPP Manajemen ASN kami akan meneruskan untuk menyusun RPP mengenai kesejahteraan ASN. Dan Pak Pimpinan tadi terakhir Pimpinan tadi mengatakan bahwa ada pembinaan SLP, SLTA. Ini kami juga tentunya ini dengan adanya undang-undang Pemda, saya kemarin bertemu dengan Menteri Dikdasmen, Pak. Mungkin juga nanti perlu ada kebijakan juga tentang mengenai sebaran guru, begitu Pak. Karena tentunya mengenai sebaran guru tadi itu kan tidak sepenuhnya ada di Kementerian Pan-RB, karena kalau Kementerian Pan-RB tentunya hanya menyiapkan sesuai dengan kebutuhan daripada instansi dan data yang ada di Dikdasmen. Jadi menurut saya kalau memang kita ingin menyelesaikan ini, memang tentunya tidak hanya terpaku kepada satu instansi. Itulah supaya ada ownership ada di instansi pemerintah. Jadi mungkin nanti kalau memang nanti undang-undang Pemda akan dirikan, mungkin juga ada persoalan-persoalan lain yang perlu disampaikan, termasuk mengenai masalah sebaran guru tadi yang Bapak telah sampaikan. Demikian untuk Bapak dan Ibu. Ini kita melakukan rapat khusus untuk membahas beberapa hal, terutama kaitannya dengan transformasi yang akan dilakukan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satu isunya adalah mengenai masalah kelembagaan, dan tentunya juga di dalam diskusi kami membahas mengenai masalah sumber daya manusia aparatur. Dengan rapat tadi kita sudah ada beberapa kesepakatan untuk kita lakukan selain transformasi kelembagaan juga lakukan transformasi dari aspek sumber daya manusia aparatur. Membahas beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kepegawaian dan juga reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan persoalan bagaimana tata kelola guru, tata kelola pegawai, dan beberapa hal yang sangat spesifik berkait dengan upaya kami untuk melakukan penataan sistem dan struktur di kementerian, dan terima kasih pada Bu Menpan yang telah memberikan masukan dan juga dukungan terkait dengan upaya-upaya reformasi struktur dan juga reformasi birokrasi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.